Saya akan menjelaskan sejumlah manfaat pariwisata dalam hal sosial budaya, yaitu yang pertama, pemahaman antar budaya yang lebih baik. Ketika individu tidak memiliki pengetahuan tentang budaya tersebut, mereka biasanya memegang stereotip atau generalisasi perilaku yang melenceng tentang budaya itu dan anggotanya. Dengan tidak adanya pengalaman langsung, stereotip menyediakan seperangkat pedoman yang digunakan untuk menunjukkan apa yang dapat diharapkan ketika bertemu dengan anggota budaya itu. Dapat dikatakan bahwa kontak langsung antara wisatawan dan penduduk bisa menghilangkan stereotip seperti itu dan memungkinkan anggota masing-masing kelompok untuk saling memandang sebagai individu lain dan berpotensi sebagai teman. Oleh karena itu, pariwisata dipandang sebagai kekuatan yang kuat untuk pemahaman lintas budaya karena sejumlah besar orang bersentuhan dengan anggota budaya lain di dalam maupun di luar negeri. Baik, yang kedua, intensif untuk melestarikan budaya dan warisan budaya. Pariwisata memiliki potensi untuk merangsang pelestarian atau pemulihan bangunan dan situs bersejarah. Ini dapat terjadi secara langsung melalui pengumpulan biaya masuk, penjualan souvenir, sumbangan yang dialokasikan untuk tujuan ini, atau secara tidak langsung melalui alokasi pariwisata umum atau pendapatan lain untuk upaya pelestarian atau restorasi yang dimaksud untuk menarik atau mempertahankan kunjungan. Prinsip yang sama diberlakukan untuk budaya, upacara, dan tradisi yang mungkin mati karena modernisasi. Kadang-kadang dilestarikan atau direvitalisasi karena permintaan wisatawan. Seperti halnya situs-situs bersejarah, contohnya sangat banyak dan termasuk kebangkitan upacara golongan di Vanuatu, di mana anak laki-laki dan laki-laki muda melompat dari menara kayu yang tinggi dengan cara yang sama seperti menyerupai bunyi jumping, dan kebangkitan 256 tekstil tradisional dan kerajinan kaca di Malta. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Gusti Gunakas Naditya, saya dari kelas C5 Manajemen. Di sini saya akan menjawab nomor 1 bagian C, yaitu memelihara stabilitas dan kesejahteraan sosial. Jawabannya adalah melalui penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Biasanya diasumsikan bahwa pariwisata mempromosikan tingkat pembangunan ekonomi yang lebih kondusif untuk tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan sosial. Promosi ini juga terjadi ketika suatu tujuan berupaya peningkatan daya saing internasionalnya dengan menawarkan layanan dan standar kesehatan pada tingkat yang dapat diterima oleh pengunjung dari negara-negara yang lebih maju. Sekian dari presentasi saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Madharya Wijayana Dharma, kelas C5 Manajemen. Saya akan menjawab nomor 2 yang A dan B. 2. Terdapat sejumlah dampak negatif yang diakibatkan oleh pariwisata dalam kaitannya dengan sosial budaya, yaitu A. Komodifikasi, termasuk di dalamnya prostitusi. Komodifikasi budaya destinasi atau konversinya menjadi komodifikasi sebagai respon terhadap permintaan pasar aktual yang dirasakan atau aktual umumnya dianggap sebagai dampak sosial kultural negatif utama yang terkait dengan pariwisata. Beberapa cara yang dapat menyebabkan komodifikasi budaya yang kurang positif sebagai akibat dari pariwisata, yaitu yang pertama, turis jarang terlihat di komunitas dan ketika mereka muncul diundang sebagai tamu terhormat untuk mengamati atau berpartisipasi dalam upacara lokal otentik tanpa biaya. Yang kedua, mengunjungi turis menjadi lebih sering dan karenanya menjadi kurang baru. Mereka diizinkan untuk mengamati upacara setempat dengan biaya rendah dan artefak asli dapat dijual kepada mereka dengan biaya kecil. Yang B, efek demonstrasi. Dari perspektif sosial kultural, masalah dapat terjadi ketika penduduk, biasanya kaum muda, condong ke barang mewah yang diarah oleh wisatawan yang lebih kaya atau obat-obatan dan seks liberal. Adat istiadat diperagakan oleh beberapa wisatawan. Akibatnya ketergangan terjadi antara anggota komunitas yang lebih tua dan yang lebih muda, karena yang
karena yang terakhir semakin menolak budaya dan tradisi lokal sebagai inferior demi pengaruh luar modern. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Oke, di sini perkenalkan, nama saya Ibu Tua Aditya Endra Pratama. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya nomor 2, C. Kriminalitas. C. Kriminalitas pertumbuhan pariwisata sering terjadi bersamaan dengan meningkatnya jenis kejahatan tertentu, termasuk prostitusi ilegal, karagianis, dan marjit sajat 2012. Sebagai contoh, kawasan Surfers Paradise yang insentif di Gold Coast melaporkan tingkat kejahatan yang jauh lebih tinggi daripada pinggiran kota yang berdekatan. Selain itu, beberapa kejahatan yang berkaitan dengan pariwisata dipublikasikan secara luas, menghasilkan penekanan yang tidak proporsional pada pariwisata sebagai alasan kegiatan tersebut. Ada 2 tindakan kriminal yang ditunjukkan kepada wisatawan, yaitu pertama, kejahatan terhadap turis. Hubungan umum dalam skenario pertama sebagai besar terjadi karena para wisatawan sering kali lebih kaya daripada penduduk karena setempat, dan kedua kelompok itu saling berhubungan erat. Yang kedua, kejahatan oleh turis. Tindakan pidana juga dilakukan oleh para wisatawan itu sendiri, baik terhadap penduduk setempat. Perkenalkan, nama saya Alvan Kristiawan dari kelas C5 Manajemen, mata kuliah Manajemen Pariwisata. Saya akan menjelaskan nomor 4, yaitu terdapat sejumlah dampak negatif yang diakibatkan oleh pariwisata dalam kaitannya dengan lingkungan, yaitu A. Restrukturisasi lingkungan. Kategori ini mencakup perubahan lingkungan yang berkaitan langsung dengan pariwisata yang dimaksud untuk bersifat permanen. Aktivitas TESOR terkait meliput pembangunan fasilitas khusus seperti hotel, resort, dan taman hiburan, serta lapangan golf yang didominasi turis, marina, dan bandara. Berfokus pada perkembangan hotel resort baru. Daftar berikut menunjukkan hanya beberapa kemungkinan terkait situs tekanan lingkungan. Yang pertama, pembukaan vegetasi alami yang ada untuk memberi jalan bagi struktur jalan dan area parkir. Yang kedua, pemindahan karang untuk membuat jalur untuk kapal pesiar. Yang ketiga, pengenalan selektif tanaman eksotis untuk menciptakan landscape yang menyenangkan secara estetika. Yang kelima, meratakan bukit pasir dan medan lainnya untuk memfasilitasi konstruksi. Yang keenam, reklamasi lahan basah alami seperti hutan bakau dan muara untuk memperluas jarak pembangunan. Yang ketujuh, penambangan pasir di pantai setempat untuk mengurangi biaya impor bahan bangunan. Yang kedelapan, ekstraksi tanah untuk pemasok struktur. Yang B, masalah sampah. Dampak yang dihasilkan pariwisata terhadap lingkungan yaitu biasanya masalah residu limbah dan pariwisata yang meliputi. Yang pertama, ada black water, mist, limbah mentah, dan grey water, misalnya air dari kamar mandi dan dapur. Black water adalah tekanan lingkungan yang signifikan ketika dilepaskan dalam jumlah besar. Yang kedua, sampah organik dan anorganik. Yang ketiga, emisi atmosfer dari pesawat terbang, kendaraan wisata, mesin pemotong, dan generator pendingin udara. Dalam beberapa tahun terakhir, masalah emisi atmosfer telah sangat dibingkai oleh fenomena perubahan iklim, yang merupakan peningkatan bertahap pada suatu permukaan global yang secara luas dikaitkan dengan pelepasan apa yang disebut gas rumah kaca oleh aktivitas manusia. Selanjutnya, kebisingan dari pesawat dan kendaraan. Yang terakhir, limpasan pupuk dan pestisida dari lapangan golf dan halaman rumput. Sekian dan terima kasih. Baik,
Saya akan melanjutkan yang nomor 4C dan 4D. Sebelumnya, saya Gusti Gung Betulita Permana Putra, NPM 271 kelas C5 Manajemen. Yang pertama, yang ke C, aktivitas wisatawan. Ada tubuh literatur yang relatif besar tentang efek aktivitas wisatawan di berbagai lingkungan alam. Aktivitas stresor terkait dalam pariwisata meliputi yang pertama, berjalan di atas terumbu karang. Yang kedua, mengganggu sedimen air oleh penyelam dan pelaut. Yang ketiga, menginjak-injak tumbuhan. Yang keempat, membuang sampah sembarangan. Yang kelima, mendekati satwa liar. Yang keenam, kemacetan lalu lintas pejalan kaki atau kendaraan. Yang ketujuh, mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Dan yang terakhir, penghapusan limbah tubuh langsung ke air atau tanah. Sementara beberapa tekanan lingkungan dihasilkan dari tindakan yang sengaja dilakukan dari destruktif atau sampah sembarangan, pelecehan terhadap satwa liar, atau menghancurkan vegetasi dengan kendaraan atau off-road. Tindakan yang tampaknya jinak juga menyebabkan kerusakan ketika dampaknya kumulatif melebihi daya dukung lingkungan setempat. Dan yang ke D, dampak tidak langsung atau lanjutan. Dalam diskusi sebelumnya tentang pendapatan dan lapangan kerja pariwisata, konsep dampak tidak langsung dan terimbas yang berkelanjutan dicatat. Efek serupa berlaku untuk kegiatan stresor yang terkait dengan urutan dampak lingkungan. Peningkatan jalan atau perluasan bandara yang terjadi karena pariwisata adalah contoh dari rekonstruksi dengan lingkungan permanen tidak langsung. Efek yang ditimbulkan termasuk membangun rumah bagi orang-orang yang telah pindah ke suatu daerah untuk bekerja di industri pariwisata, dan migran kemudahan yang sebagian turis. Efek tidak langsung dan imbas dari pariwisata pada skala global sangat besar, mengingat jumlah fasilitas yang setidaknya sebagian bervariasi dengan pariwisata dan jumlah yang dipekerjakan dalam industri pariwisata atau tergantung pada mereka yang ada.